Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita Sosiologi Lingkungan. Kali ini kita akan membahas topik yang ketujuh. Oke. Topik ini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dalam perspektif sosiologi lingkungan apa persoalan lingkungan itu dan apa faktor penyebabnya dan apa dampak yang ditimbulkannya, dan apa solusi yang diberikan oleh sosiologi lingkungan. Oke. Nah, ini semacam penerapan dari teori-teori yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, hari ini kita akan secara spesifik membahas tentang isu lingkungan dengan melihat apa faktor penyebabnya, kemudian apa dampak yang ditimbulkannya, dan kemudian apa solusi yang diberikan untuk mengatasi isu atau persoalan lingkungan itu. Ya, oke. Oke. Saya akan berbagi layar kepada Anda supaya Anda lebih bisa menangkap uraian saya dengan baik ya. Oke. 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 Sosiologi lingkungan minggu ketujuh. Nah, judul presentasi saya pada kesempatan pagi ini adalah persoalan lingkungan, developmentalisme dan pembangunan berkelanjutan. Oke. Seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal, khususnya pertemuan kedua kita, saya sudah menjelaskan kepada Anda tentang apa itu sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan adalah suatu subdisiplin ilmu sosiologi yang mengkaji interaksi antara lingkungan dan manusia. Bagaimana hubungan antara lingkungan dan manusia. Ada 3 hal pokok yang dipelajari dalam dalam sosiologi lingkungan. Yang pertama, sosiologi lingkungan melakukan riset-riset atau kajian tentang apa faktor-faktor penyebab persoalan lingkungan. Oke, ini dalam konteks ini sosiologi lingkungan mengkaji sebab-sebab yang mendorong atau menyebabkan persoalan lingkungan. Kedua, sosiologi lingkungan mempelajari dampak-dampak yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh persoalan lingkungan. Yang terakhir, sosiologi lingkungan mencoba memberikan solusi atas persoalan lingkungan yang sedang terjadi. Walaupun yang ketiga ini tidak semua sosiologi lingkungan melakukannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerapkan ini dalam kesempatan kali ini supaya kita bisa memahami teori ini dengan baik. Oke. Dalam pandangan sosiologi lingkungan, kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi pada sekarang ini, baik tingkat global yang pernah saya berikan kepada Anda, misalnya global warming, yaitu dalam bentuk meningkatnya suhu bumi, mencairnya es di kutub dan sebagainya, kerusakan hutan dan sebagainya itu, baik di tingkat nasional Indonesia, sudah saya sebutkan kepada Anda, adalah salah satu sosiologi lingkungan mencoba memahami sebab-sebab kerusakan lingkungan global dan nasional itu. Salah satunya mereka menemukan bahwa faktor penyebabnya adalah developmentalisme. Oke. Dalam bahasa Indonesia, developmentalisme itu diterjemahkan menjadi pembangunanisme. Nah, di sini sebenarnya sosiologi lingkungan mencoba untuk mencari akar masalah timbulnya persoalan lingkungan, yaitu terletak kepada sistem ekonomi. Nah, jadi salah satu dalam pandangan lingkungan bahwa sistem ekonomi yang sekarang berlaku di seluruh dunia atau diterapkan oleh mayoritas negara-negara di dunia itu memberi kontribusi besar bagi munculnya kerusakan lingkungan. Nah, apa itu sistem ekonominya? Yaitu developmentalisme, pembangunanisme, atau dalam bahasa Inggris disebut developmentalism. Pertanyaannya, apa itu developmentalisme atau developmentalism itu? Oke. Sebelum sampai ke sana, dalam pandangan saya ingin katakan bahwa dalam pandangan sosiologi lingkungan, bahwa model ekonomi yang disebut dengan developmentalisme itu merupakan faktor pendorong kerusakan lingkungan. Nah, ini intinya di situ. Bahwa sistem ekonomi yang disebut dengan developmentalisme itu merupakan faktor pendorong, salah satu faktor pendorong utama bagi timbulnya kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, apa itu developmentalisme?
Oke, saya kira Anda pasti akan bertanya seperti itu kan. Secara umum saya katakan bahwa developmentalisme adalah suatu pemikiran, ada ism kan di situ, isme. Kalau ism itu kalau kita mendengar kata ism atau isme dalam bahasa Indonesia, berarti itu sebuah pandangan, sebuah ideologi. Jadi developmentalisme adalah sebuah pemikiran atau ideologi yang menganggap, yang berpandangan bahwa pembangunan adalah strategi utama menuju kemakmuran ekonomi. Oke. Dalam pandangan developmentalisme menganggap bahwa kalau sebuah negara ingin maju, maka harus mengadopsi pembangunan, development, gitu ya. Perkembangan. Nah, jadi kalau kalau sebuah negara masyarakat ingin maju, maka masyarakat itu atau negara itu mesti mengadopsi pembangunan sebagai sistem ideologi dan strategi utama dalam perkembangan ekonominya. Nah, pembangunan negara-negara dunia ketiga dapat diwujudkan dengan baik melalui pasar dalam negeri yang kuat dan beragam dan tarif barang impor yang tinggi. Nah, dalam konteks negara-negara berkembang, negara itu salah satu wujudnya dari pembangunanisme itu atau developmentalisme itu diwujudkan bahwa tercipta dalam negara itu mesti menciptakan pasar dalam negeri yang kuat dan beragam. Nah, marketnya harus bagus, supply demand-nya harus bagus, kemampuan masyarakat membelinya sangat tinggi, supply juga ada, dan sebagainya. Nah, ini mendorong tumbuhnya, terciptanya pembangunan dalam sebuah negara, dan menciptakan tarif barang impor yang tinggi. Oke. Dalam pandangan developmentalisme, ya, ada satu paradigma yang penting di situ yang digunakan dan dipegang oleh para pendukung developmentalisme, yaitu paradigma pertumbuhan atau growth. Nah, maksudnya apa? Pembangunan diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mendasarkan pada pendapatan nasional per kapita yang dilakukan melalui penggunaan modal asing dan industrialisasi. Nah, dalam developmentalisme, kalau sebuah negara ingin maju itu, maka pertumbuhan ekonominya itu harus selalu naik. Pendapatan nasional kita harus naik dengan melalui pembentukan modal asing atau investasi dan industrialisasi. Nah, jadi pertumbuhan dalam pandangan developmentalisme ukurannya adalah perkembangan atau pertumbuhan ekonominya secara makro yang didapatkan melalui investasi asing dan dalam negeri dan industrialisasi. Maka penting tuh dalam konsep sebuah negara yang mengandalkan developmentalisme itu, investasi itu penting dan industrialisasi. Nah, ini juga kita rasakan di negara kita. Jadi dalam indikator pertumbuhan ekonomi dalam pandangan development adalah ada indikator makro yang disebutkan dengan indikatornya pertumbuhan pendapatan real per kapita, seperti itu ya. Misalnya di Indonesia nih sekarang negara-negara itu diukur pertumbuhannya dengan berapa persen pertumbuhannya per tahun, atau mungkin kalau secara ini per kuartal, per 4 bulan, per 3 bulan, 3 bulan, 1, 2, 3, 4. Atau per tahun. Nanti Indonesia sekarang saya kira ekonominya membaik di tengah pandemi ini, walaupun kemarin sempat mengalami ada resesi ya karena akibat pandemi. Tapi sekarang ekonomi kita semakin baik secara pertumbuhan makronya. Oke. Nah, dalam konsep developmentalisme ini, tugas utama pemerintah dalam pembangunan adalah meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan rasio tabungan dan menurunkan rasio modal output. Nah, kalau sebuah negara ingin maju dalam konsep sosialisme, maka pemerintah harus berperan. Apa peranannya? Memacu pertumbuhan ekonomi. Oke, menciptakan investasi, membuka industrialisasi dan sebagainya, sehingga tabungan negaranya meningkat. Punya tabungannya, pendapatannya meningkat, tabungan juga meningkat. Jadi punya rasio tabungan yang besar di dalam sebuah negara itu. Nah, salah satu konsep penting dalam developmentalisme adalah suatu pandangan bahwa yang namanya kalau sudah tumbuh pembangunannya ke atas, maka nanti akan punya efek ke bawah akibatnya. Maksudnya, biarkan ekonomi tumbuh ke atas, berkembang, nanti efeknya, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat bawah ketika ekonomi tumbuh. Nah, namanya trickle down effect, efek yang menetes ke bawah. Maksudnya apa? Ketika ekonomi itu tumbuh dengan baik, dengan pesat, maka secara serta-merta otomatis efek positifnya akan dirasakan oleh masyarakat.
masyarakat semakin sejahtera, misalnya penghasilan menaik dan sebagainya. Itu yang dipahami oleh dalam pandangan developmentalisme. Nah, dengan tetesan ke bawah inilah diharapkannya masalah-masalah masyarakat, kemiskinan sebagainya bisa diatasi dengan paradigma pembangunan ini. Itu secara teorinya gitu. Oke. Nah, ini dalam konteks Indonesia misalnya, developmentalisme ini dipegang teguh oleh pemerintah kita, khususnya pada masa periode Orde Baru. Kata pembangunan yang sering kita dengar pada masa itu merupakan berasal dari konsep pembangunanisme ini, developmentalisme yang dijadikan ideologi atau ideologi pembangunan masyarakat bernegara oleh Orde Baru. Sehingga kalau kata pembangunan seperti kata sakral ketika itu ya, masyarakat, pemerintah begitu menggemur-gemurkan pembangunan dan sehingga apapun yang bisa menghalangi pembangunan itu akan dilibas, termasuk keterlibatan polisi tentara. Kalau Anda misalnya mengkritik pola pembangunan yang dikritikkan oleh Orde Baru, Anda akan mengalami represi, penangkapan, dan sebagainya. Nah, jadi pembangunan itu menjadi semacam ideologi pembangunan masyarakat yang intinya adalah bagaimana masyarakat ekonomi tumbuh ke atas. Nah, ke atas ya, pertumbuhan per tahunnya bagus dalam bentuk investasi, dalam bentuk isolasi dan sebagainya. Dengan itu diharapkan nanti efeknya menetes ke bawah. Isu-isu persoalan masyarakat akan dengan sendirinya akan teratasi. Oke. Apakah betul seperti itu? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ternyata dalam sistem ekonomi developmentalisme itu ternyata tidak bisa memenuhi harapan-harapannya atau tidak bisa menciptakan apa yang dijanjikannya. Nah, dalam faktanya memang betul pertumbuhan sebuah ekonomi negara akan maju, tetapi juga menimbulkan persoalan-persoalan dengan model developmentalisme ini. Apa? Pada faktanya, mungkin sebuah negara tumbuh secara ekonomi, tapi mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul masalah kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan, pembagian pendapatan, urbanisasi, dan sebagainya. Betul, mungkin sebuah ekonomi seperti pada zaman Orde Baru, sekarang juga sama, ekonomi kita tumbuh dengan pesat di atas 5%, bahkan 6%, 7%. Nah, tetapi sebenarnya pendapatan nasional yang tinggi itu tidak dirasakan oleh mayoritas, oleh keseluruhan secara merata. Pendapatan nasionalnya tidak dapat merata. Ada wilayah atau provinsi secara regional, misalnya ada provinsi yang penghasilannya besar seperti DKI, Jabar. Tapi ada provinsi yang penghasilannya kecil, walaupun punya sumber daya. Nah, secara individual kemiskinan masih banyak terjadi, tingkat kemiskinan masih tinggi, sekitar 9% sekarang dari penduduk Indonesia. Sehingga meskipun tumbuh secara nasionalnya besar, tetapi kemiskinan masih dirasakan, pengangguran masih tinggi, kesenjangan pembagian pendapatan masih ada. Urbanisasi terjadi sangat luar biasa, Jakarta dijadikan semacam impian bagi banyak orang untuk meningkatkan hidup mereka. Orang-orang pergi dari desa ke kota untuk merubah, karena dianggap desa kota adalah sumber penghasilan. Nah, persoalan kedua dalam developmentalisme adalah memandang manusia sebagai salah satu faktor produksi semata. Nah, dalam konsep developmentalisme ini, dalam pembangunan ekonomi ini, manusia itu hanya sebagai faktor produksi semata. Artinya dia hanya seperti sebuah sekrup dalam sebuah mesin, tidak dianggap sebagai sebagai pelaku. Manusia tidak perlu memerlukan hanya berpikir ekonomi dan sebagainya, tidak mesti memikir hal yang lainnya. Persoalan selanjutnya dengan developmentalisme adalah keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan menduduki prioritas kedua bagi paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Nah, karena berorientasi pada pertumbuhan, yang penting negara ekonominya tumbuh, maka persoalan keadilan sosial, bagaimana pendapatan yang merata misalnya, kemudian bisa dibantu oleh banyak, itu menjadi urusan kedua. Dan kemiskinan menjadi hal yang kedua diurus, karena mereka percaya kepada namanya trickle down effect. Kalau sudah tumbuh nanti efeknya akan netes ke bawah. Padahal faktanya tidak. Tetap saja yang menikmati kue pertumbuhannya itu tetap kelas atas, kelompok-kelompok minoritas yang kaya, kalau konglomerat sebagainya. Tapi orang-orang kebanyakan tetap aja tidak berasa merasakannya atau merasakan kuenya sedikit. Kemudian yang terjadi adalah masyarakat lapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan tadi, kan?
Diharapkan dengan trickle down effect itu, kue pembangunan akan melintas ke bawah, dirasakan oleh masyarakat orang banyak, oleh miskin, dan seperti itu tidak. Wujud itu tidak tercapai. Justru ekonomi tinggi, justru bahkan malah semakin memperkuat dan memperkaya kelompok-kelompok elit, minoritas, konglomerat misalnya, atau sekitar di Indonesia ada sekitar 400-500 orang kaya. Nah itu sebetulnya mereka dengan sistem bunga ini mereka semakin kaya, tetapi masyarakat semakin bertambah juga jumlah kemiskinan dan pengangguran. Bahkan di banyak negara, konsep pembangunan ini menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin dalam. Oke. Nah, terakhir, dalam konteks kuliah kita, konsep pembangunanisme ini atau development ini melahirkan atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Ini terlihat seperti yang sudah saya jelaskan kepada Anda semua di pertemuan sebelumnya. Kerusakan lingkungan skala global itu luar biasa, kerusakan lingkungan dalam skala nasional juga luar biasa. Nah, kalau kita lihat kerusakan global warming, kerusakan hutan, udara yang tercemar, laut yang rusak, dan yang gundul dan sebagainya, itu adalah efek dari sistem ekonomi yang menganut paham developmentalisme. Nah, efeknya luar biasa. Karena mengapa? Seperti tadi. Nah, karena yang diikuti adalah yang penting ekonomi tumbuh, dengan wujud industrialisasi, investasi yang masuk, maka mereka tidak memperdulikan lingkungan. Mereka tidak memperdulikan daya dukung lingkungan. Yang penting lingkungan dieksploitasi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Nah, akibatnya seperti kita sekarang ini. Kalau kita dalam pandangan sosial lingkungan, kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini dalam skala global dan nasional disebabkan karena pola pembangunan yang menganut developmentalisme. Yang pada faktanya mereka paham ini tidak mampu memenuhi janji-janjinya, justru sebaliknya mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Oke. Kemudian setelah sosiologi lingkungan mampu mengidentifikasi faktor penyebab lingkungan itu, yaitu pada konsep developmentalisme yang banyak dilakukan oleh banyak negara, lalu kemudian mereka melihat dampaknya yang luar biasa pada sektor lingkungan yang sudah disebutkan di minggu sebelumnya, lalu tugas sosiologi lingkungan adalah memberikan solusinya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah solusi apa yang diberikan, solusi apa yang mesti dilakukan dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat pembangunanisme itu, akibat paham atau ideologi developmentalisme itu yang banyak oleh negara, termasuk negara kita. Nah, dalam konteks ini, sosiologi lingkungan mencoba untuk memberikan jalan keluar. Meskipun ini dalam banyak hal mungkin masih bersifat idealis, masih konseptual, tapi setidaknya para sosiolog lingkungan sudah berupaya untuk memberikan jalan keluar bagi isu-isu lingkungan. Nah, karena persoalannya pada faktor penyebabnya adalah pembangunanisme yang dijadikan ideologi oleh banyak negara dalam konsep ekonomi mereka, maka solusinya juga harus bersifat pembangunan. Maka dalam konteks ini ditawarkan solusi yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Anda mungkin sering dengar kata istilah pembangunan berkelanjutan, tapi sebenarnya apa itu? Dalam bahasa Inggris ini disebut adalah terjemahan dari sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan, maksudnya tidak berhenti pada saat sekarang, tapi berlanjut untuk generasi berikutnya. Nah, digunakan untuk saat sekarang, tapi juga digunakan untuk kemanfaatan di masa berikutnya. Maka disebut sustainable development, pembangunan yang hanya tidak berorientasi pada sekarang, tapi juga berorientasi untuk masa depan. Oke. Apa itu pengertiannya sustainable development itu? Nah, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development itu didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Nah, ini semacam antitesa terhadap developmentalisme. Developmentalisme itu berpikir hanya pertumbuhan, industrialisasi, investasi, dan sebagainya, yang penting tumbuh. Karena itu mereka hanya berpikir saat sekarang. Ekonomi tumbuh saat sekarang, ya. Akibatnya mereka lupa dan mungkin semacam kalap memanfaatkan sumber daya alam, lingkungan apa semaunya. Akibatnya mereka hanya berpikir saat sekarang. Nah, sustainable development menawarkan pembangunan tidak boleh begitu, tidak boleh hanya berhenti saat sekarang. Kita harus berpikir masa depan.
bukan kita saja, tapi juga generasi mendatang, anak dan cucu cicit kita. Karena itu dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini, mereka pembangunannya, orientasinya bukan cuma saat sekarang, tapi juga orientasinya ke depan. Bagaimana itu bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Oke. Nah, istilah berkelanjutan atau sustainable itu adalah dimaksud untuk melakukan keseimbangan antara manusia dan ekosistem. Pembangunanisme itu cenderung mengabaikan lingkungan, yang penting ekonomi tumbuh. Karena itu dalam sustainable development harus ada sustainability, keberlanjutan. Apa? Keseimbangan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Oke. Nah, istilah pembangunan berkelanjutan itu merupakan pendekatan dan proses menyeluruh yang membawa kita kepada tujuan akhir pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Oke. Bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan itu sebagai alternatif model pembangunan? Nah, gitu. Bagaimana? Nah, dalam pembangunan berkelanjutan itu ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, yaitu pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan manusia itu dengan secara terus-menerus menjaga kemampuan alam, menyediakan sumber daya alam, dan layanan ekosistem tempat tergantungnya ekonomi dan masyarakat. Nah, berbeda dengan pandangan pembangunanisme, dalam pembangunan berkelanjutan ini, kita sebagai manusia memang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita, kebutuhan-kebutuhan biologis kita, dan sebagainya. Tetapi itu harus dilakukan dengan secara terus-menerus menjaga kemampuan alam menyediakan sumber dayanya. Jadi kita mungkin bisa memenuhi kebutuhan kita dari alam, tapi jangan lupa, kita mesti memerhatikan kemampuan alam lain menyediakan sumber daya bagi kita. Nah, artinya jangan diambil semuanya, tapi harus dijaga supaya bisa alam itu terjaga kemampuannya untuk menyediakan kebutuhan kita dari alam itu. Dan ekosistem tempat kita di mana kita sebagai manusia dan hidupnya. Jadi di situ penting kita berhak memenuhi kebutuhan kita, tapi juga kita harus tetap menjaga kemampuan alam menyediakan kebutuhan kita dan layanannya, di mana alam itu menjadi tempat kita hidup dan ekonomi kita bergantung kepadanya. Itu mesti seperti itu. Apa tujuan dari pembangunan berkelanjutan? Nah, hasil yang ingin dicapai adalah keadaan masyarakat di mana semua kondisi kehidupan dan sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merendahkan integritas dan stabilitas sistem alam. Oke, nah ini tujuannya. Pembangunan berkelanjutan itu adalah bahwa terciptanya keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, kebutuhan dan sebagainya, tetapi tanpa merendahkan integritas dan merusak sistem stabilitas alam kita. Ini adalah menurut saya adalah suatu upaya yang jalan tengah yang mesti dipegang. Dalam berkehidupan ini kita bisa dan boleh dan kita harus memenuhi kebutuhan kita dalam hidup kita, ekonomi, tapi juga kita mesti menjaga itu alam lingkungan kita, karena lingkungan itu adalah tempat kita hidup dan tempat alam lah yang menyediakan kebutuhan kita. Kalau kita rusak, kita mungkin dalam masa mendatang tidak punya lagi sumber daya kita yang menguntungkan kita. Mungkin kita punya untuk sekarang, tapi generasi mendatang nggak mungkin karena sudah dirusak oleh kita sekarang. Maka dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kita sekarang mesti boleh dan harus menikmati kita, tapi jangan rusak itu lingkungannya. Tetap jaga kemampuan alam itu supaya bisa dirasakan pula manfaatnya oleh generasi setelah kita. Dan seterusnya. Oke. Ada 3 pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan ini sebagai sebuah solusi model pembangunan ya. Yaitu apa? Pengembangan ekonomi. Nah, jelas ya. Jangan berpikir bahwa dalam pembangunan berkelanjutan itu mereka tidak peduli atau mengabaikan aspek ekonomi. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan, ekonomi tentu harus dikembangkan. Karena sebuah negara tidak bisa hidup tanpa ekonomi yang bagus. Secara individu kita harus memenuhi kebutuhan kita, ya. Gitu. Maka negara pun begitu. Maka di sini penting pengembangan ekonomi, pilar pertama. Nah, tetapi dalam mengembangkan ekonomi, jangan lupa pula ada pilar yang kedua, yaitu pengembangan sosial. Nah, ini. Nah,
Ekonomi dikembangkan, tetapi kepentingan masyarakat, keperluan masyarakat, itu jangan diabaikan. Masyarakat itu kan kebutuhannya bukan cuma ekonomi. Ada kebutuhan budaya, ada kebutuhan spiritual, kebutuhan norma, dan sebagainya. Itu harus diperhatikan. Maka pembangunan ekonomi tidak boleh merusak atau mengganggu kepentingan sosial masyarakat kita. Yang ketiga, nah yang terakhir. Ekonomi silakan tumbuhan, sosial diperhatikan. Nah yang terakhir, pembangunan berkelanjutan punya pilar ketiga, yaitu perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang. Ini penting. Ekonomi silakan tumbuh, tapi jaga kepentingan sosial. Dan terakhir, jaga pula lingkungan sekitar kita, hutannya, tanahnya, airnya, udara, dan sebagainya, untuk bisa dirasakan juga oleh generasi mendatang setelah kita. Oke. Nah, kalau kita misalnya hanya mengenai ekonomi saja, sosial juga diperhatikan, tapi kita mengabaikan kepentingan atau perlindungan lingkungan kita, maka sebenarnya kita bersikap egois. Kita hanya menginginkan sumber daya alam yang kita ada sekarang ini hanya untuk kita. Nah, nanti generasi mendatang bagaimana? Nggak dapat apa-apa kan? Anak cucu Anda tidak bisa menikmatinya. Mereka mungkin hanya menikmati hutan yang gundul, udara yang kotor, air yang kotor, dan sebagainya. Anda bisa membayangkan betapa sengsaranya hidup mereka ketika kita tinggalkan lingkungannya rusak akibat kita mengeksploitasi alam untuk kepentingan ekonomi semata. Oke. Selanjutnya ada dua konsep inti dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pertama kebutuhan. Nah, seperti tadi, memang kebutuhan kita harus kita penuhi secara ekonomi, secara dan sebagainya. Oke. Tetapi yang mesti diperhatikan kebutuhan pihak-pihak yang marginal dalam pembangunan berkelanjutan itu. Nah, ada semacam tindakan afirmasi bahwa perhatian yang khusus dalam konsep ini yaitu memperhatikan kebutuhan orang-orang yang marginal, kelompok-kelompok miskin yang bisa diberi prioritas dalam pembangunan. Nah, dalam konsep pembangunanisme itu yang pertama tadi kan mereka tidak peduli, yang penting ekonomi tumbuh, mau orang kaya, mau orang miskin terserah, yang menikmatinya siapa saja boleh. Tapi pada faktanya ternyata yang menikmati orang-orang elit, orang-orang konglomerat, orang kelas atas dan sebagainya. Tapi orang-orang kelas bawah, orang marginal, proletar dan sebagainya tidak bisa. Mereka tetap miskin. Ya. Kalau dalam mungkin Anda pernah dengar lagunya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu adalah bentuk dari ungkapan pembangunanisme yang dijalankan oleh Orde Baru dan mungkin sekarang juga kebanyakan negara. Nah, dalam konsep pembangunan berkelanjutan itu, ada semacam prioritas kebutuhan itu diberikan kepada kelompok-kelompok miskin, kelompok-kelompok rendah, kelompok-kelompok kelas bawah, supaya mereka pun bisa menikmati pembangunan ini dan bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dengan layak. Konsep yang kedua, yaitu keterbatasan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan kita, ekonomi kita, itu kita harus sadar bahwa alam itu punya keterbatasan. Lingkungan itu punya keterbatasan. Kita boleh menggunakan alam untuk kepentingan kita. Kita ambil airnya, kita ambil yang ada di udara, apa yang di udara mungkin udaranya. Kita ambil yang ada di air, sungai ikannya dan sebagainya. Kita ambil yang ada di tanah, tambangnya dan sebagainya. Tapi jangan lupa dalam mengambilnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita itu, kita harus sadar apa yang disediakan oleh lingkungan itu punya keterbatasan. Tidak selamanya alam mampu menyediakan ikannya, tidak mau menyediakan emasnya, tidak mau menyediakan dan sebagainya. Dan kita sadar kemampuan alam menyediakan hal semua itu terbatas. Dan itu kita jangan ambil semuanya, jangan eksploitatif. Kita harus gunakan, kita ambil sesuai kebutuhan kita, dan bahkan kita harus membuat ulang, berenew, supaya sumber daya alamnya tetap terjaga dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Nah, ini konsep yang dikembangkan oleh World Commission on Environment and Development, Our Common Future tahun 1987. Oke. Nah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini yang sudah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena mereka menyadari bahwa negara-negara di PBB secara dunia umumnya sudah menyadari problem yang diakibatkan oleh pembangunanisme itu, maka mereka menawarkan pembangunan berkelanjutan itu dengan menyusun apa yang disebut dengan Sustainable Development Goals, SDGs, yaitu tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini semacam arahan bagi negara-negara dunia
pembangunan dilanjutkan silakan, tapi jangan lupa tujuan-tujuan pembangunan itu mesti berkelanjutan. Nah, maka Majelis Umum PBB pada tahun, kalau nggak salah tahun 19 ini berapa, saya lupa, mengadopsi yang disebut dengan 2030 Agenda 2030 Agenda for Sustainable Development. Jadi agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang universal, integral, dan transformatif. Nah, PBB memberi semacam arahan bagi banyak negara bagaimana melaksanakan pembangunan dengan tetap, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan arahan ini tujuan-tujuan yang mesti dicapai oleh negara-negara dalam pembangunan mereka. Nah, yang disebut dengan Sustainable Development Goals, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan yang mesti diperhatikan oleh banyak negara di dunia supaya terciptanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Oke. Yang pertama, tidak ada lagi kemiskinan. Nah, ini semacam arahan bahwa kalau environmentalisme kan selalu berpikir pertumbuhan, tapi kemiskinan terwujud terus. Nah, dalam konsep Sustainable Development Goals ini, maka pembangunan itu mesti diarahkan untuk terciptanya tidak adanya lagi kemiskinan. Oke. Yang kedua, tidak lagi ada kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik. Yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi. Ini dalam konteks, berarti kan ini yang keenam ini, dalam konteks bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita, air lautnya tetap bersih, sungai bersih, dan kita menciptakan lingkungan yang bersih, sanitasi, dan sebagainya. Energi yang terjangkau dan bersih, nomor 7, kita didorong karena energi yang sekarang ini merusak lingkungan, energi berbasis batu bara sebagainya, menimbulkan polusi dan sebagainya, maka didorong terciptanya renewable energy, energi yang terbarukan dari bahan-bahan sumber yang mudah dicapai seperti tenaga surya, tenaga matahari. Tujuan yang ke-8 adalah pekerjaan yang layak dan ekonomi. Nah, ini seperti tadi. Nah, sekarang pembangunan itu pemerintah harus jangan cuma mengacu pada pertumbuhan, tapi bagaimana pembangunan ekonomi itu bisa menciptakan pekerjaan yang layak bagi banyak orang. Oke. Yang ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Industri, iya. Infrastruktur mesti dikembangkan. Nah, mungkin saya kira di pemerintahan Jokowi sekarang mungkin terinspirasi dari ini, makanya infrastruktur digenjot di mana-mana ya. Terlepas dari kontroversinya. Oke. Yang ke-9, tujuan pembangunan itu mesti mengurangi ketidakadilan, social injustice itu mesti dikikis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Tidak boleh ada lagi ketidakadilan bagi masyarakat. Mengurangi ketidakadilan, kota-kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Konsumsi produksi yang bertambah. Nah, ini konsumsi dan produksi yang bertambah. Jadi dalam memproduksi kebutuhan kita, pangan misalnya, mesti dilakukan dengan cara tanggung jawab, yaitu diproduksi dengan menjaga lingkungan, tidak boleh merusak. Sungai boleh Anda memproduksi kebutuhan masyarakat, dijual ke masyarakat, tapi jangan lupa limbahnya dibuang dengan benar, diolah dengan baik, jadi dibuang ke sungai sembarangan. Seperti yang terjadi sekarang di Sungai Citarum kita. Kita pun sebagai konsumen juga harus bertanggung jawab dalam mengkonsumsi kita, yaitu kita harus menjadi konsumen yang bertanggung jawab dengan misalnya kita mengkonsumsi sesuai kebutuhan kita. Ya, jangan berlebihan. Misalnya efek dari konsumsi kita buang sampahnya dengan baik, jangan dibuang sembarangan. Plastiknya kita buang dengan, kalau kita mengkonsumsi yang berbungkus plastik, konsumsinya harus dibuang pada tempatnya, itu bisa didaur ulang dan sebagainya. Kita menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Tindakan iklim, nah penting ini diperhatikan iklim ini dalam pembangunan berkelanjutan, iklim harus diperhatikan. Karena sekarang iklim global semakin menaik, suhu bumi semakin meninggi, maka suhu bumi juga akan memanas. Nah, ini berbahaya. Nah, harus dilakukan upaya-upaya mengarah kepada tindakan iklim untuk menjaga iklim kita tetap nyaman bagi semua orang. Nah, yaitu kehidupan bawah air, maksudnya laut, sungai, dan sebagainya, masih terjaga kebersihannya lingkungannya, tidak lagi sampah di sana, dan sebagainya. Sehingga nanti ekosistem akan tumbuh kembali, ikan-ikan akan tumbuh dengan banyak. Ke-15, kehidupan di daratan, nah maksudnya di sini ada hutannya, ada sungai, mesti terjaga juga. Oke, dengan pembangunan berkelanjutan, hutan ini mesti terjaga, tidak boleh ditebang sembarangan dan sebagainya. Ke-16, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. Nah, pembangunan itu mesti menciptakan perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat. Terakhir, kemitraan bagi mencapai tujuan. Nah,
dalam pembangunan yang berkelanjutan itu pemerintah tidak bisa sendirian. Mereka mesti membangun partnership kemitraan dengan siapapun, termasuk bisa swasta, bisa rakyat, bisa negara lain sebagainya. Nah, di sini penting kalau konsep kemitraan di sini pemerintah mesti melibatkan masyarakat. Nanti kita akan ini dikenal dengan namanya community development. Jadi pembangunan itu mesti melibatkan masyarakat. Pembangunan yang berasal dari bawah itu akan bagus daripada pembangunan yang mulai dari atas. Dari bawah itu dari bottom up itu akan punya efek yang luar biasa daripada yang top down bahasa dari pemerintah. Ini ada mata kuliah khusus yang saya ajar juga mengenai community development itu. Pembangunan berbasis masyarakat, community based development, pembangunan community based development, pembangunan berbasis masyarakat. Nah, ini adalah tujuan yang mesti dicapai oleh pemerintah yang menggunakan konsep ekonomi pembangunan yang disebut dengan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Kemitraan sangat penting, pemerintah tidak boleh jalan sendirian, mesti melakukan mitra dengan masyarakat. Oke. Oke. Itu penjelasan saya tentang topik kita hari ini, bagaimana sosiologi lingkungan mencoba untuk menjelaskan salah satu faktor munculnya kerusakan lingkungan, yaitu suatu paham pembangunan yang disebut dengan developmentalisme. Ternyata developmentalisme itu punya masalah, menimbulkan salah satunya adalah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, yang luar biasa seperti yang kita rasakan sekarang ini. Karena developmentalisme hanya mengejar kepertumbuhan ekonomi, mereka melupakan faktor penjagaan dan pelestarian lingkungan karena hanya berpikir ekonomi pertumbuh saja. Oke, di samping juga ada persoalan ketidakadilan. Nah, kemudian sosial lingkungan mencoba untuk memberikan solusinya dari persoalan ini, yaitu dengan menawarkan, mengembangkan yang disebut dengan, walaupun mungkin ini berasal bukan semata dari sosiolog lingkungan, tapi juga dari faktor lain. Tapi setidaknya sosial lingkungan mendukung apa yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan sebagai sebuah solusi bagi pembangunan yang sekarang ini ada. Nah, mereka menawarkan apa yang disebut dengan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tapi juga pertumbuhan kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silakan sampaikan pertanyaan Anda di kolom pertanyaan yang sudah disediakan. Lalu nanti kita akan diskusikan pada sesi kuliah kita online pada waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oke.